Wa maqali inna rahmatan salafi wahabi wa maqali asrabi aswajar rasa wahabi wa maqali wa brokoli dibeli siuli di pinggir kali digoreng pakai bimuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, hidayah, ma'unah, pertolongan kepada kita semua untuk mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nabinya. Dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Kiai Haji Nur Ihya Salafi dan Mama Ufron ini yang mengaku sebagai benteng NU. Sudah saya ungkapkan beberapa kali tentang akidah kedua orang ini, Kiai Nur Ihya dan Mama Ufron. Juga yang sangat aneh ketika mereka berdua ini menyatakan bahwa orang NU, dirinya adalah warga NU, orang Aswaja. Tetapi yang diagungkan oleh mereka berdua, bahkan masuk dalam sanad keilmuannya, adalah dari tokoh-tokoh Wahabi, termasuk Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Ibnu Baz, Syekh Mukbil, dan lain-lain dari tokoh-tokoh mereka. Tentunya hal ini merupakan sesuatu yang sangat aneh bagi kita warga NU. Karena tak ada orang NU yang menyandarkan sanad keilmuannya terhadap tokoh-tokoh seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan lain-lain sebagainya, apalagi Syekh Mukbil, Ibnu Baz, Utsaimin itu. Karena kita tahu mereka itu adalah tokoh-tokoh dari kalangan Salafi Wahabi yang murid-muridnya seperti Firanda Khalid Basalamah, Syafiq Risa Basalamah, dan ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia yang bergelar Dr. LC.MA itu. Seorang ulama kontemporer kalangan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dekat dengan ulama-ulama Saudi, termasuk diantaranya adalah dekat dengan Syekh Muhammad Al-Utsaimin, begitu juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Begitu juga apa yang beliau jadikan sebagai rujukan adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pembaharu ya, reformis, Badiuddin Syah Ar-Rasyid, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Itu adalah orang-orang yang dikagumi, idola beliau, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i tersebut. Dalam napak tilas perjalanan Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh Kiai Mama Ufron ini, Syekh Mukbil Hadi Al-Wadi'i yang wafat pada tahun 2001 ini termasuk ulama abad 21. Ini di kitab karangan di bukunya Mama Ufron. Tentunya sangat aneh dan perlu dicurigai ketika dua orang ini yang mengaku orang NU, bahkan mengaku bentengnya NU, Mama Ufron ini dan Kiai Nur Ihya, membuat rujukan, menjadikan rujukan orang-orang kalangan Salafi Wahabi, ulama-ulama Salafi Wahabi, dibuat rujukan untuk melegalkan tuduhan mereka berdua ini. Tentunya ini sangat aneh bagi kita. Padahal Hadratus Syekh sendiri, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, memberikan peringatan keras, mengingatkan kita warga NU agar hati-hati terhadap tokoh-tokoh dari mereka. Ini baik, saya akan bukakan kitab beliau ini, kitab karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis atau dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU, tepatnya di halaman 10 dan 11. Wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad Abdu wa Rasyid Ridha. Sebagian golongan yang ada di tanah Jawa itu mengikuti pendapat Muhammad Abdu dan Rasyid Ridha. Wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, dan mereka mengambil kebid'ahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd.
wa Ahmad ibn Taimiyah wa tilmidaihi Ibnu Qayyim wa Ibni Abdul Hadi, dan juga mengambil kebid'ahan dari Ibnu Taimiyah dan dua muridnya yaitu Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Faharramu ma ajma'al muslimuna ala nadbihi, mereka mengharamkan sesuatu yang sudah diijma oleh orang Islam tentang kesunahannya, tapi malah dilarang oleh mereka itu. Apa itu? Wa huwa as-safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ziarah, safar dengan tujuan ziarah ke makam Rasulullah. Ini yang diharamkan oleh mereka. Padahal sudah orang Islam semuanya itu ijma tentang kesunahannya. Wa khalafuhum fima dzukira. Kemudian beliau melanjutkan, Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab fatwanya, wa idza safaro, apabila ada orang yang pergi safar, li'tiqadihi annaha ay ziyarata qabrin nabi ta'atun, kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin. Jika ada orang yang musafir, safar dengan keyakinan bahwa menziarahi makam Rasul ini adalah sebuah ketaatan, maka kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin, maka itu adalah haram berdasarkan kesepakatan orang Islam, kata Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fasarat tahrimu minal umuri al-maqtu' bih, keharaman ini adalah sesuatu atau termasuk perkara yang sudah dipastikannya. Ini adalah peringatan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap ulama-ulama itu. Anehnya Pak Nur Ihya dan Mama Ufron ini malah memasukkan mereka itu sanad keilmuan NU atau napak tilas ke-NU-an ini. Bahkan Kiai Nur Ihya ini menggunakan nama Syekh Mukbil untuk memperkuat tuduhannya. Ya, tak perlu saya sebutkan. Inilah kawan-kawan, teman-teman semuanya, tentang dua tokoh yang mengaku NU ini, Mama Ghufron dan Kiai Nur Ihya Salafi. Ya, untuk teman-teman, akhirnya dari kami, wa maqali inna rahmatan Indonesia, wa maqali Has Pancasila, wa maqali Merah Putih, wa maqali NKRI, wa maqali Wahabi Salafi, inna rahmatan wa maqali Najd rahmatan, wa maqali wa brokoli, inna rahmatan di pinggir kali, wa maqali di siuli, wa rahmatan digoreng pakai bimuli, wa maqali makan sendiri sambal terasi, wa maqali penuh sensasi, akhirnya tertidur pulas sendiri, wa maqali brokoli.